Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reza Aditya Pratama dengan NIM akhir 459 dari kelas Penologi Viktimologi kelas G. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru. Disahkannya undang-undang ini merupakan salah satu momentum sejarah penting dalam sistem hukum di Indonesia, yang dimana setelah dari 70 tahun merdeka, Indonesia akhirnya memiliki KUHP yang lahir dari rahim bangsa sendiri, setelah sebelumnya masih menggunakan KUHP warisan kolonial yang disebut dengan Wetboek van Strafrecht pada abad ke-19. Perubahan ini tidak hanya bersifat struktural tetapi juga filosofis. KUHP baru membawa perubahan cara berpikir kita tentang kejahatan, pelaku kejahatan, korban, masyarakat, serta bagaimana negara harus memberikan hukuman. Selama bertahun-tahun, masyarakat menilai pemidanaan sebagai sebuah pembalasan atau sebagai respon negara untuk menghukum pelaku kejahatan dengan sanksi yang keras, agar menimbulkan rasa takut pada pelaku. Paradigma seperti ini menempatkan pelaku sebagai objek yang dipidana, bukan sebagai manusia yang memiliki ruang untuk berubah. Namun dalam KUHP baru melalui pasal 51 hingga pasal 57 menghadirkan penekanan yang berbeda, yaitu pemidanaan yang berorientasi pada kemanusiaan, keseimbangan sosial, perlindungan masyarakat, dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, serta lingkungan sosial. Dalam video ini pembahasan akan terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni tujuan pemidanaan sebagaimana tercantum dalam pasal 51 yang menegaskan bahwa pemidanaan memiliki 4 arah utama, yakni mencegah tindak pidana, memasyaratkan kembali pelaku, menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, serta menumbuhkan rasa penyesalan sebagai bagian dari pertanggungjawaban moral pelaku. Kemudian pada bagian kedua akan dijelaskan mengenai pedoman pemidanaan yang diatur pada pasal 52 sampai dengan pasal 57 yang memberikan rambu-rambu bagi hakim dalam menjatuhkan pidana agar hukuman tidak dijatuhkan secara sewenang-wenang, tidak merendahkan martabat manusia, serta tetap memperhatikan atau mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Nah, kita akan melihat bahwa KUHP baru tidak hanya berbicara tentang seberapa berat hukuman dijatuhkan, tetapi seberapa tepat hukuman itu memberikan keadilan. KUHP baru ingin menempatkan pemidanaan sebagai jalan menuju keadilan yang menyeluruh, bukan hanya balas dendam, bukan hanya formalitas hukum, dan bukan semata penderitaan bagi pelaku. KUHP memandang pemidanaan sebagai upaya negara untuk menciptakan ketertiban, mencegah kejahatan, memulihkan kerusakan sosial, dan menjaga agar pelaku tetap dapat kembali berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pembahasan dan tujuan dan pedoman pemidanaan bukan hanya penting tetapi bagi seluruh lapisan masyarakat, karena pada akhirnya sistem pemidanaan adalah cermin sejauh mana negara memulihkan manusia dan memelihara keadilan. Dan melalui pembaruan KUHP ini, kita sedang melihat arah perjalanan hukum pidana di Indonesia, baik untuk memahami lebih jelas apa sesungguhnya yang dimaksud dengan tujuan pemidanaan, serta bagaimana pedoman pemidanaan diterapkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Saya akan menjelaskan mengenai pasal yang akan saya bacakan berikut ini. Yang pertama, mengenai tentang tujuan pemidanaan. Dalam KUHP baru ini, tujuan pemidanaan terdapat pada pasal 51. Pasal 51 huruf A menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
Makna dari ketentuan ini adalah bahwa pidana dipahami sebagai mekanisme preventif. Ketika hukuman dijatuhkan, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa setiap pelanggaran terhadap norma memiliki konsekuensi. Selain itu, ditegaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar memberi efek jera kepada pelaku, tetapi juga menciptakan rasa aman dan keteraturan bagi masyarakat. Penegasan tujuan preventif ini menyeimbangkan pemidanaan dalam fungsi represif dan preventif, sehingga pidana tidak hanya sebagai balasan, tetapi juga sebagai penjaga dalam tatanan sosial di negara Indonesia. Pasal 51 huruf B menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Pasal ini berarti menunjukkan filosofi reintegrasi sosial, yang artinya ketika seseorang dijatuhi pidana, ia bukan diputus hubungan dengan lingkungannya, melainkan diarahkan kembali untuk hidup secara bertanggung jawab. Konsep ini konsisten dengan pendekatan yang disebut dengan restoratif justice atau RJ, yang dimana mengutamakan pemulihan dan kesiapan pelaku untuk kembali ke masyarakat. Ketentuan ini mengubah cara pandang terhadap penjara dan pidana yang pada umumnya sebelumnya dianggap sebagai tempat penghukuman, kini dianggap sebagai tempat pembinaan di dalam lapas. Pasal 51 huruf C menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Makna dalam pasal ini sangat penting karena menunjukkan bahwa pemidanaan mempunyai dimensi sosial dan moral, bukan hanya legal formal. Kejahatan tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menimbulkan ketidakseimbangan sosial, ketakutan, dan ketidakstabilan. Dengan demikian, pemidanaan diarahkan untuk menyelesaikan konflik, bukan memperpanjang luka sosial. Bahwa ini menunjukkan penegakan hukum bukan hanya tentang pembuktian dan putusan, namun juga dengan penyembuhan sosial. Pasal 51 huruf D menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan menumbuhkan penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Tujuan ini menempatkan proses pertanggungjawaban sebagai bagian dari proses moral dan psikologis. Rasa bersalah yang tersimpan tanpa resolusi dapat menjadi beban bagi pelaku, keluarga, serta masyarakat. Melalui sistem pemidanaan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab, menyesal, dan kemudian memulai kembali kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain, pemidanaan ini dilihat sebagai sarana pemulihan batiniah dan sosial, bukan alat penghancuran diri bagi pelaku. Melalui keempat tujuan ini secara jelas bahwa konsep pemidanaan KUHP baru tidak hanya menitik beratkan pada pembalasan, melainkan dengan membangun keadilan yang berimbang antara pelaku, korban, serta masyarakat. Yang selanjutnya yakni membahas tentang pedoman pemidanaan pada pasal 52 sampai dengan pasal 57. Pada pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Prinsip ini sangat fundamental karena menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia, sekalipun ia telah melakukan tindak pidana. Pemidanaan yang manusiawi berarti tidak boleh menjatuhkan hukuman yang bersifat merendahkan, menghina, serta menyiksa secara fisik maupun psikis atau melanggar prinsip proporsionalitas. Dalam pasal ini sejalan dengan instrumen
hak asasi manusia internasional dan merupakan koreksi terhadap praktik pemidanaan yang masih dianggap represif dan keras. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Dan dalam ayat 2, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana pada ayat 1 terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Ini dalam pasal ini merupakan terobosan yang sangat substansial. Artinya hukum tidak boleh hanya berorientasi pada teks, melainkan juga harus mempertimbangkan konteks. Dalam pasal ini menegaskan bahwa hakim berperan bukan sekedar corong undang-undang, tetapi sebagai pelaksana nilai keadilan. Selanjutnya pedoman dalam pasal 54 ayat 1 yang bunyinya dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan A. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, B. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana, C. Sikap batin pelaku tindak pidana, D. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, E. Cara melakukan tindak pidana, F. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, G. Riwayat hidup, keadilan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, H. Pengaruh terhadap masa depan pelaku tindak pidana, I. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, J. Pemaafan dari korban dan atau keluarga korban dan atau K. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam ayat 2, ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Intinya dalam pasal ini merinci daftar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, dari bentuk kesalahan pelaku, motif tujuan, sikap batin, dan lain-lain. Jika dijabarkan, ketentuan ini mengandung beberapa prinsip yang yaitu prinsip proporsionalitas, keseimbangan, kemanusiaan, dan akuntabilitas. Pada pasal selanjutnya pada pasal 54 ayat 2 bahkan memberi ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana apabila perbuatan tergolong ringan, pelaku memiliki keadaan pribadi tertentu atau keadaan setelah kejadian menunjukkan pemulihan. Pasal ini merupakan wujud konkret terhadap penerapan restoratif justice. Selanjutnya pada pasal 55 yang berbunyi setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut. Artinya memberikan tegas seseorang tidak dapat bebas dari pertanggungjawaban pidana jika dengan sengaja menyebabkan keadaan yang bisa menjadi alasan peniadaan pidana.
Intinya dalam pasal ini pelaku tidak boleh menciptakan alasan pembenar atau pemaaf untuk dirinya sendiri. Selanjutnya dalam pasal 56, dalam pemidanaan terhadap korporasi wajib dipertimbangkan huruf A. Tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan, B. Tingkat keterlibatan penggunaan yang tidak mempunyai kedudukan fungsional korporasi dan atau peran pemberi pemerintah, pemegang kendali dan atau pemilik manfaat korporasi. C. Lamanya tindak pidana yang telah dilakukan. D. Frekuensi tindak pidana oleh korporasi. E. Bentuk kesalahan tindak pidana. F. Keterbatasan pejabat. G. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. H. Rekam jejak korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan. I. Pengaruh pemidanaan terhadap korporasi dan atau kerjasama korporasi dalam penanganan tindak pidana. Dalam hal ini mengatur pedoman pemidanaan korporasi dalam mempertimbangkan aspek kerugian, keterlibatan pengurus, lamanya kejahatan dilakukan, frekuensi, rekam jejak serta dampaknya terhadap keberlanjutan usaha. Dan ketentuan ini penting mengingat maraknya kejahatan korporasi, contohnya fraud lingkungan hidup, kartel, serta pencucian uang dan lain-lain. Selanjutnya pada pasal 57 paragraf 3 yakni pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif. Dalam pasal 57 dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana pokok, secara alternatif penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan. Jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Artinya dalam pasal ini mengatur bahwa jika ada alternatif pidana, hakim sebaiknya memilih yang lebih ringan selama mendukung tujuan pemidanaan tersebut. Ini menegaskan bahwa prinsip efisiensi dan humanisasi dalam hukuman diterapkan. Dari keseluruhan ketentuan pasal-pasal tersebut yang telah saya jelaskan, yakni dalam pasal 51 hingga pasal 57, terlihat bahwa arah pemidanaan di Indonesia telah bergerak menuju pemidanaan yang humanis, restoratif, proporsionalitas, dan berorientasi sosial. Pemidanaan tidak lagi menjadi simbol pembalasan, tetapi juga untuk menciptakan keadilan yang menyeluruh, baik dari korban, pelaku, atau dalam masyarakat. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP baru ini mencerminkan wajah baru pemidanaan yang ada di Indonesia, yaitu pemidanaan yang tidak hanya menghukum tetapi juga mendidik, memulihkan, menyeimbangkan, dan menjaga martabat manusia, baik pelaku maupun korban. Tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru ini memberi arah bagi sistem hukum pidana di Indonesia atau sistem peradilan pidana di Indonesia agar menjadi lebih adil
rasional, serta memperhatikan rasa kemanusiaan dan selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila serta hak asasi manusia. Sekian pemaparan saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk menumbuhkan wawasan bagi kita semua dan menjadi kontribusi positif dalam memahami pembaharuan hukum pidana yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jika ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.